Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raisa dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Teman-teman, kita bahas sedikit. Jadi, IP address itu merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device komputer yaitu HP pasti memiliki yang namanya IP address karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device untuk dia bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita bakal membahas IP address dan juga subnetting. Nah, kalau subnetting itu apa sih? Nah, di sini saya akan membahas tentang subnetting. Subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi, setiap detik ini adalah pada intinya pemecahan IP sebagaimana sih caranya kita memecah suatu IP address yang begitu banyak ataupun begitu besar nilainya. Dipecah lagi menjadi beberapa nilai host ataupun network agar kita bisa membagi-bagi ke dalam jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknik subnetting membuat jaringan secara cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Entah itu kelas IP A, B, C yang sudah diatur. Jadi sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung subnetting atau IP address, atau kita menerapkan teknik dari subnetting ini, pemecahan IP address sebelumnya, teman-teman harus mengetahui antara IP class full dan IP class plus. Di sini ada IP address class full dan classes. Kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Classes adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classes Interdomain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Nah, di sini aku bakal jelasin mengenai konsep IP address class full dan juga classes. Kalau class full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap. Jadi kelas full itu pembagian alamat IP yang sudah ditetapkan, yaitu kelas A, B, C, D, E, dan E. Seperti di sini ya teman-teman, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan kelas sistem sedangkan classes adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. CIDR itu apa sih teman-teman? CIDR itu adalah suatu teknik juga subnetting. Salah satunya yaitu kelas interdomain routing. Nah, jadi sebelumnya dia adanya kelas-kelas. Memang kelas full ini adalah menjadi teknik yang digunakan untuk dalam pembagian, tapi dikarenakan kelas full ini sudah menentukan dan sudah menetapkan kelasnya, jadi cukup membuat rumit bagi beberapa skala perusahaan. Jaringan yang mungkin masih di lingkungannya itu kayak masih sedikit. Kayak contohnya kita cuma punya 5 komputer, dikali 5 itu berarti 25. Nih, jadinya kita punya total 25 komputer. Bagaimana kita memberikan IP address? Jika misalkan kalau kita pakai kelas pool, pastinya akan sulit pembagiannya. Karena apa? Karena sudah ditentukan. Kita akan sulit mencari suatu jaringan yang pas. Jadi kayak kalau enggak kekurangan, pasti kelebihan. Itu banyak ketika kita menggunakan IP kelas pool. Sedangkan kelas itu tidak terikat lagi pada kelas A, B, C, D, E, tapi dia menggunakan sistem yang namanya CIDR, sehingga kita bisa menentukan
network ataupun jumlah jaringan yang plus untuk jaringan skala yang sesuai dengan perusahaan ataupun jaringan yang kita punya. Nah, di sini setelah kita mengenal mengenai address, classful, dan classes, pastinya kita akan membahas mengenai IP class. IP classes yaitu menggunakan CIDR, juga VLSM. Nah, setelah kita mengenal IP address dan classful dan classes, maka di sini aku akan bahas mengenai teknik perhitungan subnetting menggunakan CIDR dan VLSM. Di sini kita akan bacakan dulu yang CIDR. CIDR atau Classes Interdomain Routing. Classes Interdomain Routing atau CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringan. Lanjut, di sini ada VLSM, Variable Length Subnet Mask. Sementara itu, Variable Length Subnet Mask atau VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda-beda tergantung pada jumlah host serta dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan besar dan kompleks. Nah, lalu VLSM itu seperti apa? Kalau VLSM itu biasanya lebih kompleks atau lebih rinci. Kalau misalkan CIDR itu hanya menentukan prefix-nya atau total IP-nya, maka VLSM ini lebih kompleks karena dia akan menentukan subnetnya berapa, setelah itu ada lagi networknya berapa, hostnya berapa, broadcastnya berapa. Nah, di sini ada broadcastnya berapa. Yang terakhir, ada yang sering dipertanyakan adalah pada network berapa IP di atas. Jadi, kalau misalkan CIDR itu hanya mencakup satuan, VLSM ini adalah seperti penjabaran dari daerah itu. Nah, jadi CIDR dan VLSM ini memang saling berhubungan ya, teman-teman, dan sering banyak digunakan juga. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara penghitungan dari konsep CIDR dan VLSM. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai subnet itu, apa broadcast itu, bagaimana network atau apa host itu. Nah, jadi aku harap teman-teman sampai sini udah mengerti, udah paham tentang konsep dari CIDR dan juga VLSM. Jadi kesimpulannya adalah, atau pada intinya, IP address adalah suatu pengalaman jaringan komputer gimana yang memiliki sebuah metode atau teknik yang dinamakan subnetting, di mana subnetting ini merupakan pemecahan IP, teknik pemecahan IP agar jaringan kita mendapatkan atau bisa menggunakan IP address sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu dalam subnetting ini ada beberapa konsep, ada 2 IP atau terbagi menjadi 2, yaitu ada class pool dan classes. Kelas-kelas yang biasanya dipakai di mana kelas pool itu adalah jaringan berkelas dan kelas-kelas itu adalah jaringan yang tidak terpatok pada kelas, yang pada akhirnya kita akan lebih mendalami mengenai kelas-kelas ini.
terdiri dari dua teknik atau dua metode. Yang pertama ada CIDR, yang kedua ada VLSM, di mana CIDR ini merupakan perhitungan predik atau total IP, sementara VLSM adalah penjabaran dari perhitungan yang lebih rinci seperti subnet, network host, dan British. Nah, kalau mungkin sampai sini aja dulu. Si anjing. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan dua PVC untuk nanti kita konfigurasi. Nanti kita akan konfigurasi memakai IV yang ini ya teman-teman. Jadi kita kosongkan dulu. Nah, di sini kita coba masuk ke si PVC 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke menu desktopnya, lalu ke IP-nya. Di sini kita masukkan buat si PVC 0, kita masukkan IP 192.16.12.1 ya teman-teman. Buat si subnet max-nya kita masukkan yang 255, terus kita tambahkan lagi yang 224. Sudah ya teman-teman. Nah, untuk di PVC 1 ini kita akan masukkan IP juga. Tapi di sini kita masukkan IP-nya 192.16.12.2 ya teman-teman. Nah, untuk si max-nya subnet max-nya di sini kita sama kayak yang tadi, masukkan 224. Jika sudah, sekarang kita akan tambahkan kabelnya ya teman-teman. Oh enggak. Maaf ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, tapi di sini kita hapus dulu. Nah, jika sudah tersambung seperti ini, kita tambahkan ini dulu. Nah, di sini teman-teman kalau sudah tersambung, kita bisa langsung masuk ke command prompt-nya di PVC pertama, di PVC 0, maaf teman-teman. Di sini kita coba ping ya teman-teman, kita coba ping ke PVC yang pertama ya, 192.16.12.2. Nah, bisa ya teman-teman, karena sudah pasti bisa jikalau kalian melakukannya dengan betul. Lanjut, kita akan ping juga di PVC yang pertama. Pingnya itu 192.168 bukan 68, maaf teman-teman, 16.12.1. Sorry teman-teman. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kita close saja. Jika sudah, di sini saya akan menambahkan satu PVC lagi ya teman-teman, dan juga satu router. Di sini kita hapus dulu si ini, kita hapus dulu kabelnya. Terus kita tambahkan satu PVC lagi ya teman-teman. Sudah tambahkan satu PVC lagi, kita tambahkan router. Oh maaf teman-teman, ternyata bukan router tapi switch. Kita tambahkan satu switch. Nah, kita pindahkan dulu ya teman-teman.
si switchnya di sini, PVC 2 di sini. Sudah kita tambahkan, sekarang kita tambahkan si kabelnya ya teman-teman. Si kabelnya menuju ke si switch. Yang PVC 2 juga sama ya teman-teman. Nah, jika sudah ditambahkan, di sini saya akan menambahkan IP untuk si PVC 2-nya. Pertama-tama kita masuk ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Nah, sebelumnya kan 1 sampai 2 ya teman-teman. Di sini kita tambahkan saja 192, 16, 12, lalu 3 ya teman-teman. Subnet max-nya sama. Di sini kita ganti juga 224. Jika sudah tambahkan IP, sekarang saya akan coba ngeping. Nah, saya akan coba ngeping di sini ya, apakah bisa ya teman-teman. Kita coba. Kayaknya bukan di sini deh. Ping 192 itu 68. Bukan 68, maaf teman-teman. 16 12 titik. Ternyata bukan teman-teman, bukan di sini. Mohon maaf ya teman-teman, tapi di PC 2 kita coba ping 192 16.12 2 ya teman-teman. Mohon maaf. Kita coba, nah berhasil ya teman-teman. Untung tadi kita tidak ping di PVC kosong ya. Jika sudah berhasil, kita masuk ke PVC pertama yaitu PVC kosong. Lalu kita masuk ke command prompt-nya. Di sini kita akan coba ping yang tadi ya teman-teman, tapi kita pingnya ke PVC kedua. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan coba buat CIP-nya itu jadi beda ya teman-teman. Kan harusnya 123, tapi sekarang kita coba ganti CIP-nya itu menjadi 34 aja ya teman-teman. Apakah masih bisa terhubung atau tidak? Sekarang kita coba ping. Nah, sekarang kita coba ping di sini. Apakah bisa ya teman-teman? Nah, kalau di sininya udah lama, berarti teman-teman dipastikan itu tidak bisa ya. Nah, kalau ada informasi timeout, berarti pingnya gagal. Ini sudah pasti gagal ya teman-teman, karena kan si IP-nya itu beda. Ternyata kalau IP beda itu kita tidak bisa terhubung. Kita ganti lagi IP-nya. Lanjut, di sini saya akan coba hubungkan dengan router ya teman-teman. Sama kita akan duplikat si switch dan PVC ini menjadi satu lagi. Jadi di sini akan ada 6 PVC, 2 switch dan 1 router. Kita tambahin dulu si routernya ya teman-teman.
Nah, terus kita tambahkan PVC-nya 1, 2, 3. Nah, untuk switch-nya kita tambahkan juga. Maaf teman-teman, maaf. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, sekarang kita akan sambungkan si PVC ini ke switch-nya ya. Maaf teman-teman. Nah, di sini kita sambungkan juga si switch-nya ke routernya ya, teman-teman. Di sini saya akan rapihkan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi switch di sini ya, teman-teman. Jadi, fungsi switch itu digunakan untuk memilih satu dari banyak kondisi berdasarkan nilai sebuah variabel. Biasanya switch dipakai sebagai alternatif dari banyak switch. Jadi, lebih rapi jika kondisi hanya membandingkan satu variabel dengan banyak nilai variabel. Nah, di sini kita langsung saja akan konfigurasi agar si PVC ini bisa saling koneksi ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan bantuan dari si router ini ya. Kita coba klik si router ini, lalu ke menu klik. Nah, sudah bisa ya, teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke menu config. Lalu kita pilih ke Ethernet 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan interface. Maaf ya teman-teman, interface
Y 0 0 lalu enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman, sudah masuk. Terus di sini kita ketikkan IP address 192.16.12 terus 30 ya teman-teman. Si subnet masknya kita ketikkan 255 255 255 224. Nah, kita enter ya teman-teman. Nah, sudah bisa ya teman-teman, alhamdulillah. Di sini kita ketikkan lagi interface G0/1. Nah, sudah ya teman-teman. Terus di sini kita ketikkan lagi IP address 192.16.12 lalu 62 ya teman-teman. Nah, buat si subnet masknya sama juga ya teman-teman, 224. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke PC0 ini. Nah, di sini kita masukkan si default gateway-nya 192.168 mohon maaf ya teman-teman, 16 12 30 ya. Jika sudah, lalu si PPC3 ini kan kita belum masukin IP ya teman-teman. Nah, kita masukin dulu IP-nya. Maaf ya teman-teman, harusnya ini tuh tadi sebelum si routernya teman-teman, mohon maaf. Tapi kita coba dulu aja apakah bisa. 16 12 33 subnet masknya sama. Nah, lanjut ke PC selanjutnya. Teman-teman, saya jadi takutnya nggak bisa ya, soalnya harusnya itu si IP ini dimasukkan tadi sebelum si routernya teman-teman, tapi saya malah masukin si routernya dulu. Maaf ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau nanti buat yang seperti ini diusahakan si IP ini dulu ya sebelum si routernya. 35 subnet masknya 224. Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan subnet ini si default gateway-nya 192.168 sorry teman-teman, 16 12 terus di sini dua ya teman-teman. Nah, 62. Sebelum di sini juga kita tambahkan
si default gateway-nya ya, sama seperti tadi. 16, 12, 30. Sudah, si PPC2 juga sama, kita masukkan si default gateway-nya. 16, 12, titik 30 ya teman-teman. Untuk si PPC 4 dan 5 juga sama ya. Di sini teman-teman tambahin IP-nya yang sama seperti IP PPC 3. Untuk default gateway-nya 62 ya teman-teman. Bentar kita lihat dulu, takutnya tadi salah. Tidak ya teman-teman. Sini kita masukkan lagi 192, 16, 12, 62. Nah, jika sudah, di sini saya mau coba ping di PPC 0 ke PPC 35 ya, teman-teman. Satu 92, 16, 12, 35 itu PPC 5 ya teman-teman. Sorry, ini 25, 35. Nah, ternyata kalau kita lihat dari informasi ini, ternyata kita akan salah ya teman-teman, tuh dipastikan salah. Mohon maaf, kita coba di PPC 5 ke PPC 0. Ternyata kita ke PPC 3 ya teman-teman. Ping 192, 16, 12, 3. Nah, udah kelihatan ya dari sini teman-teman. Pasti akan salah atau gagal ya. Tapi kita coba ya dari si PPC 0 ke PPC 3. Bisa nggak? Ping 192, 16, tik 33. Coba. Nah, tetap gak bisa ya teman-teman, tetap gagal. Coba nanti saya akan perbaiki lagi supaya tidak gagal. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Mohon maaf jika di terakhir tadi ada kesalahan. Saya akan perbaiki lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.